Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya. Perkenalkan, nama saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang limit trigonometri sesi 1, di mana limit ini nanti melibatkan penfaktoran dan rumus dasar. Limit trigonometri merupakan materi kelas 12 MIPA. Limit trigonometri adalah limit yang mengandung sinus, kosinus, dan tangen. Namun, ada satu catatan kecil yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika limit itu mengandung identitas trigonometri cos, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk sinus. Limit trigonometri mempunyai dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah limit tentu. Penyelesaiannya adalah dengan substitusi langsung. Contoh yang pertama, limit x mendekati 0 dari sin pi dikurangi 3x. Sin 180 adalah 0, x saya ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ini yang disebut dengan substitusi langsung. Contoh yang kedua, limit x mendekati pi per 2 dari sin x per x. Maka x kita ganti dengan pi per 2, maka hasilnya adalah 1 per pi per 2, maka hasilnya adalah 2 per pi. Contoh yang ketiga, limit x mendekati 2pi dari kosekan x. X kita ganti dengan 2pi, maka hasilnya adalah kosekan 360. Kosekan 360 nilainya adalah 0. Ini adalah limit tentu. Kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu limit tak tentu 0 per 0. Ada dua rumus dasar yang harus kita hafal. Yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari sin x per x adalah 1. Kemudian lim x mendekati 0 dari tan x per x adalah 1. Dari dua rumus dasar tadi, maka diturunkan beberapa rumus. Yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari sin ax per bx adalah a per b. Limit x mendekati 0 dari tan cx per dx adalah c per d. Yang ketiga, limit x mendekati 0 dari sin kuadrat ax per bx kuadrat adalah a kuadrat dibagi b kuadrat. Rumus yang keempat, limit x mendekati 0 dari sin cx per tan dx, nilainya adalah c per d. Kemudian ada rumus penting lagi yang diturunkan dari identitas trigonometri, adalah yang a. 1 min cos a itu nilainya sama dengan 2 sin kuadrat setengah a. Jadi kalau di sini a, perhatikan kursor kuning ini, maka di sini adalah setengah a. Sementara rumus B sampai dengan D itu adalah materi kelas 11 peminatan. Kita awali dengan pendahuluan. Berapakah nilai sin x mendekati 0 dari sin 5x per 2x? Perhatikan yang saya lingkari merah, koefisiennya adalah 5 dengan 2. Maka berdasarkan rumus dasar tadi, nilai limit ini adalah 5 per 2. Contoh soal yang kedua, limit x mendekati 0 dari 3x per sin 4x. Perhatikan yang saya beri warna merah ini. Koefisiennya adalah 3 dengan 4. Maka berdasarkan rumus dasar tadi nilainya adalah 3 per 4. Nomor 3. Limit x mendekati 0 dari 2 sin 2x per 3 tan 3x. Perhatikan yang saya beri warna merah. Kemudian yang saya beri warna biru. Kita ambil masing-masing koefisiennya adalah 2 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan 4 per 9. Contoh yang keempat, limit x mendekati 0 dari sin 3x dikurangi sin 2x per 4x. Perhatikan yang saya lingkari biru, koefisiennya adalah 3 per 4. Kemudian yang saya lingkari warna merah, koefisiennya adalah 2 per 4. Maka hasilnya adalah 3 per 4 dikurangi 2 per 4 karena operasi yang dipakai dalam soal adalah kurang. Maka hasilnya adalah 1 per 4. Kita masuk ke contoh soal inti. Berapakah nilai limit x mendekati 0 dari sin 4x ditambah tan 3x per x? Maka perhatikan yang saya lingkari biru, kemudian yang saya lingkari merah. Yang saya lingkari biru koefisiennya adalah 4 per 1 dan yang merah adalah 3 per 1. Kita jumlahkan karena operasi yang dipakai adalah jumlah, maka hasilnya adalah 7 per 1 sama dengan 7. Contoh soal yang
kedua. Berapakah nilai limit X mendekati 0 dari sin 12X per 2X dikali X kuadrat ditambah 2X min 3. Perhatikan yang saya beri lingkaran merah. Koefisiennya adalah 12 dan 2. Menyisakan persamaan kuadrat 1 per X kuadrat ditambah 2X min 3. Kemudian X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke setiap X ini. Menghasilkan 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian setiap X saya ganti 0, maka menghasilkan 6 per min 3 sama dengan min 2. Contoh soal yang ketiga. Limit X mendekati 0 dari sin 3X dikurangi sin 3X dikali cos 2X per 2X pangkat 3. Maka kita harus menggunakan sifat distribusi penjumlahan. Artinya apa? Sin 3X kita keluarkan. Menyisakan 1 min cos 2X per X pangkat 3-nya saya pecah. Dibagi 2X dikali X dikali X. Maka koefisien yang warna merah adalah 3 dengan 2. Nah, di sini mengandung identitas cos. Maka identitas cos ini harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Menggunakan rumus tadi, maka 1 min cos 2X, ini yang warna kuning, akan berubah menjadi, yang saya beri warna kuning ini, 2 sin kuadrat X. Langkah berikutnya, 3 dikali 2 adalah 6. Sin kuadrat itu artinya adalah sin X dikali sin X. Kemudian, koefisien yang pertama adalah 6 dibagi 2. Koefisien kedua yang warna merah yaitu X dengan X berarti 1 dengan 1. Koefisien yang ketiga adalah 1 dengan 1 yang warna hijau itu. Maka hasilnya adalah 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Contoh soal nomor 4. Limit X mendekati 5 dari 4X min 10 dikali sin X min 5 per X kuadrat min 25. Maka untuk penyebut X kuadrat min 25 ini akan kita faktorkan menggunakan rumus SMP ini. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Maka untuk soal nomor 4 langkah berikutnya adalah 4X min 10 dikali sin X min 5. Kemudian X kuadrat min 25 saya faktorkan menjadi X plus 5 dikali X min 5. Perhatikan yang saya beri lingkari merah. Pada rumus dasar disebutkan bahwa sin X per X itu nilainya 1. Maka sin X min 5 per X min 5 itu nilainya juga 1. Maka X sama dengan 5 ini tinggal kita substitusikan ke setiap X. Menghasilkan 10 per 10, maka hasilnya adalah 1. Contoh soal 5. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 sin 2X min 1 per min 2 dikali sin kuadrat X min 1. Sama untuk yang X kuadrat min 1 ini, yang kursor kuning ini, harus kita pecah menggunakan rumus ini. Maka langkah berikutnya untuk soal nomor 5 adalah X plus 1 dikali X min 1 sin 2X min 1 dibagi dengan min 2, kemudian sin kuadrat ini, yang saya beri kursor kuning ini, kita pecah menjadi sin X min 1 dikali sin X min 1. Kemudian perhatikan yang saya lingkari biru ini, maka ada koefisien yang sama, ini nilainya 1. Kemudian yang saya beri lingkari merah ini. Maka langkah berikutnya adalah sisanya ini X plus 1 per min 2, sementara yang warna merah ini di sini ada koefisien 2, maka saya letakkan di sini. Setelah itu X sama dengan 1, saya substitusikan ke X, menghasilkan min 2. Demikianlah pembelajaran limit trigonometri sesi 1 yang melibatkan penfaktoran dan rumus dasar. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.